Iya, malam Pak Jeff, malam semuanya teman-teman. Saya sapa satu-satu ya, Pak Yudi, Malam. Ibu Linawati, Ibu Lili Haryati, Ibu Priska, ketemu lagi Bu Priska, Ibu Firda, Ibu Lucy, ini juga ketemu lagi ya kita baru, Ibu Mariam, Ibu Chan-Chan, Prilly, ada Thea, ada Lina, ada Junita, hai Junita, ada Pak Anton, ada Ibu Melva, di kemarin juga ketemu pas di buku ya. Selamat malam teman-teman. Ibu Eli baru masuk nih kayaknya. Hai Bu Eli, Ya, selamat malam, Bu. malam. Oke, makasih kesempatan sekali lagi mau membagikan sesuatu yang malam ini yang saya bagikan banyak sekali pengalaman yang baru-baru ini saya alami. Jadi semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Kita buka dalam doa dulu, terus saya minta bantuan untuk saya bisa share screen. Kita doa dulu ya teman-teman. Bapa, kami memuji Engkau karena kami tahu bahwa Tuhan Maha Besar, di dalam segala sesuatu Engkau hebat, di dalam segala sesuatu Engkau memperhatikan kami, di dalam segala sesuatu Engkau bekerja, dan malam hari ini juga Tuhan kami benar-benar rindu Tuhan mengalami kehadiran Tuhan dan penyertaan dan pimpinan-Mu ketika kami sama-sama belajar dari firman-Mu. Biarlah ini menjadi firman yang hidup Tuhan. Bukan hanya sekedar kata-kata atau sesuatu yang kami baca, tapi dia bergerak dan menjadi bagian dari kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, dari awal sehingga akhir, supaya pikiran kami fokus dan kami terima apa yang Tuhan siapkan untuk kami masing-masing. Kami menghormati Engkau Tuhan, di tempat ini, di jam ini bersama-sama dengan kami, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Izin share screen ya. Oke, ini topik yang malam ini saya ingin berbagi sama teman-teman, acceptance precedes change, atau penerimaan itu adalah awal dari perubahan. Saya ingin kita melihat kembali kisah yang kita semua sudah kenal dari Lukas 19 tentang Zakheus. Izinkan saya untuk sedikit mengulangnya ya teman-teman ya. Jadi dalam kisah Zakheus ini Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dia seorang yang kaya. Nah, Yesus di titik ini, di cerita ini sudah terkenal sekali ya, jadi kayaknya followersnya dia sudah banyak gitu ya. Dan waktu dia masuk kota Yeriko, tentu saja orang-orang di Yeriko menanti-nanti ini siapa nih, seseorang yang emang sudah dikenal. Dan salah satunya Zakheus, seorang Yahudi yang pekerjaannya memungut cukai, dan dalam hal ini dia memungut cukai dari orang-orang Yahudi untuk pemerintah Roma. Dan dia kaya, ini ada catatan yang penting. Nah, dia ini ingin tahu Tuhan Yesus itu seperti apa. Dan dia tidak berhasil sebab badannya pendek. Kalau saya coba cari lagi itu badannya pendek, bukan cuma pendek ya, kelihatannya dia itu yang dwarfisme itu, jadi mungkin dia memang secara genetik tuh pendek gitu ya. Nah, tapi dia sangat antusias, jadi dia berlari, mendahului orang banyak, dan manjat pohon supaya dia bisa melihat Yesus. Nah, di sini tuh Yesus sudah tahu ada dia di situ yang sangat ingin sekali tahu siapa Yesus itu. Jadi begitu Yesus sampai di tempat di mana pohon itu ada, dia langsung lihat ke atas, langsung bicara sama Zakheus, minta Zakheus turun dan langsung bilang apa yang dia ingin lakukan. Dia ingin datang ke rumah Zakheus dan menumpang di rumahmu. Dalam hal ini menumpang itu ya datang, makan di situ, ngobrol, dan mungkin nginap gitu ya. Nah, Zakheus mungkin terkejut ya, tapi dia pasti hatinya sangat bangga mungkin ya, lalu dia turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Nah, di titik ini semua orang yang melihat itu bersungut-sungut karena apa gitu ya? Karena yang penjelasan di atas tadi, karena dia tuh sebetulnya kan pemungut cukai, dia orang-orang nggak suka sama dia ya. Dia kan mengutin uang dari mereka, mungkin maksa, mungkin
dengan cara-cara yang tidak baik gitu ya. Dan orang melihat bahwa ini orang berdosa, dan Tuhan Yesus yang dikenal sebagai seorang yang baik ya, rabi, pengajar tuh ngapain sih ke sana gitu ya. Tapi ternyata pertemuan Zakheus dengan Tuhan Yesus itu membuat sesuatu yang berubah di dalam diri Zakheus gitu. Dia langsung membuat sebuah komitmen, setengah dari milikku kuberikan kepada orang miskin. Itu banyak sekali loh kalau kita pikir orang kaya zaman sekarang tuh berani memberikan setengah miliknya kepada orang miskin, bersedekah gitu ya. Lalu apa yang diperas dikembalikan 4 kali lipat. Kemungkinan itu akan habis banyak sekali Zakheus, tapi itu sebuah perubahan di dalam seseorang yang tadinya tuh sangat cinta dan mengejar uang. Lalu pertemuan dengan Tuhan Yesus itu membuat dia menjadi orang yang berbalik 180 derajat tentang uangnya. Nah, ini yang menjadi satu hal yang penting juga ya, bahwa perubahan itu bisa terjadi sangat-sangat drastis sekali. Lalu Tuhan Yesus bilang, ya hari ini telah terjadi keselamatan pada rumahmu ini. Saya yakin bukan karena dia mau bagi-bagi uang, tapi karena perubahan di dalam hati dia, sikap hati dia terhadap apa yang tadinya tuh menjadi tuannya dia, gitu ya. Jadi sebetulnya yang paling menarik dari cerita ini yang akan kita bicarakan adalah bahwa ketika Tuhan Yesus melihat Zakheus bukan dari apa yang dia lakukan atau dari tampilan luarnya, tapi dari siapa Zakheus itu, sesungguhnya seorang pribadi seperti apa, itu membuat Zakheus berubah. Nah, penerimaan Tuhan Yesus itu terhadap keadaan Zakheus itu membuat Zakheus berubah. Nah, saya mau membicarakan ada 3 hal tentang penerimaan. Yang pertama, penerimaan Allah terhadap kita. Saya sedang merenungkan ini selama 2 bulan belakangan, karena ada beberapa kejadian di dalam kehidupan saya itu yang membawa saya kepada berpikir, apa benar-benar ya saya tuh menyadari Tuhan sayang sama saya? Dalam artian itu apakah saya mengalami itu? Nah, dalam beberapa perenungan itu saya tiap hari itu bilang, "Tuhan, saya ingin mengalami kasih Tuhan lagi, disegarkan dengan kasih Tuhan." Saya tahu Tuhan mengasihi saya, tapi kadang-kadang, itu seperti, sesuatu yang kemudian berjalan begitu saja. Lalu Tuhan mengingatkan saya beberapa minggu yang lalu ketika sekitar 40 tahun yang lalu waktu remaja, saya tuh terima Tuhan Yesus. Dalam suatu retret gitu, saya terima Tuhan Yesus, kemudian ada seseorang, perempuan menjadi mentor saya, jadi menolong saya untuk bertumbuh, dan saya diingatkan Tuhan itu adalah masa-masa saya jatuh cinta sama Tuhan Yesus dan merasa bahwa Tuhan Yesus tuh sayang sekali sama saya. Waktu itu saya masih remaja, saya mengalami, banyak gejolak ya, tapi saya nggak lupa bagaimana saya ingat saya ditemani Tuhan, saya bisa berdoa kapan saja, saya bisa, memanggil Tuhan, dan itu menjadi satu ingatan yang kemudian menggerakkan saya baru-baru ini, bahwa Tuhan Yesus itu menerima saya dulu dan sekarang, apapun keadaan saya, berdosa dan lemah. Sebelum saya layak dan sebelum saya berhak, walaupun saya tidak pernah berhak, dan sebelum saya berubah, gitu. Jadi itu saya mencoba untuk kembali lagi merenungkan, Tuhan mengasihi saya, Tuhan mengasihi saya. Sebetulnya jujur, tadi siang saya mengalami sesuatu yang sangat mengecewakan saya. Bergejolak hati saya, aduh saya mau share sesuatu nanti malam, tapi saya kok sedang kecewa. Tapi itulah Tuhan ingatkan, ayo kamu alami lagi kasih. Jadi tadi siang sebenarnya teman-teman saya duduk mungkin sekitar setengah jam dan saya berkali-kali bilang, "Tuhan, saya tahu Tuhan mengasihi saya walaupun saya kecewa dengan keadaan kejadian ini, tapi I know that you love me." Sangat mengasihi saya dan itu cukup itu cukup. Jadi saya bilang itu berkali-kali. Allah tidak pernah berhenti mengasihi kita dari kekekalan sampai kekekalan. Kasih-Nya panjang, lebar, tinggi, dalam, dan dapat dikenali sekalipun melampaui pengetahuan kita. Apa yang kita tahu tentang keadaan kita, ya itu segitu. Tapi kasih Tuhan lebih dari itu. Saya tahu saya berdosa, saya tahu saya nggak mampu, tapi kasih Tuhan lebih dari itu. Dan diberikan lewat Yesus Kristus
itu tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Itu tadi siang juga saya ulangi lagi, Tuhan, keadaan ini nggak bisa memisahkan saya, kasih Tuhan itu kayak bungkus saya. Jadi itu seperti sesuatu yang saya harus mulai katakan, terus katakan sampai saya bisa seperti dilingkupi oleh kasih itu, perasaan dikasihi itu, gitu ya. Ini yang harus kita ingat setiap saat. Ini sebenarnya ayat-ayat yang saya pakai sebagai landasan dari kalimat-kalimat yang tadi di awal. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, Kristus mati untuk kita. Waktu kita masih bukan siapa-siapa, masih berdosa, masih berantakan, masih kacau, masih nggak bisa apa-apa. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal dan dilanjutkan. Nggak berhenti. Nggak berhenti. Kita jatuh, kita gagal, kita sedang dalam keadaan ini, nggak berhenti. Kasih itu ada. Dan ini saya suka sekali, ini adalah doa saya untuk anak saya Priska, ya, supaya dia bisa memahami, meskipun dalam pikiran dia itu seseorang yang depresi mungkin sulit sekali merasa, tapi saya terus mendoakan ini untuk dia. Saya tempel pakai post-it di kamar mandi, di kaca cermin kamar mandi, supaya dia memahami. Tuhan mengasihi dia tuh lebar, panjang, tinggi, dalam. Itu seperti ada 4 dimensi yang dia masuk, dia ada di dalam situ. Dan ini juga yang kita ingat bahwa apapun yang kita alami tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Nggak bisa. Dalam kegelapan pun, dalam lorong-lorong paling gelap dalam pikiran kita, dalam momen-momen paling gelap itu, paling rendah, paling atau momen paling high ya, paling menyenangkan, Tuhan di situ. Tuhan di situ, selalu ada di situ, dan kasih-Nya selalu melingkupi kita. Kadang-kadang sulit sekali, tapi ini adalah kebenaran yang terus-terus perlu diucapkan. Saya melatih diri saya sebenarnya beberapa minggu belakangan ini untuk terus-menerus mengatakan ini kepada diri saya, karena saya rindu disegarkan lagi tentang kasih Tuhan terhadap diri saya. Jadi saya mau ajak teman-teman untuk melakukan ini. Kita minta sama Tuhan, Tuhan refresh kasih itu lagi di dalam diri saya. Terima dan hayati kasih Allah. Diterima aja. Terima, Tuhan, aku terima kasih-Mu. Aku hayati itu. Minggu lalu khotbah di gereja itu juga tentang menerima kasih Allah, dan ini adalah kutipan dari yang saya dapat dari pengkhotbahnya. Sebenarnya ini kata-katanya Pastor Rick Warren yang bikin buku Purpose Driven Life. Finally I realized that our purpose in life is to let God love us. Jadi sebetulnya, Tuhan, aku mau mengizinkan Tuhan untuk mengasihi aku. Itu hal yang pertama, ya, menerima kasih dari Tuhan. Terima. Gak usah bilang, aduh aku lagi kayak gini kayaknya susah deh mau dikasihi, atau susah deh kayaknya gitu ya. Menurut saya pernyataannya diganti aja, Tuhan, aku terima aja kasih Tuhan, terima. I receive your love for me, gitu. Nah, yang kedua saya ingin membagikan ini sama teman-teman yang GKM, untuk menerima diri sendiri. Itu juga satu bagian yang penting, menerima kondisi dan situasi yang sedang dialami dengan sikap tunduk dan taat. Saya tambahkan sikap tunduk dan taat ini ya. Ini adalah kalimat-kalimat yang nanti ayatnya akan saya share. Aku dikenal oleh Allah secara utuh dan dibanjiri kasih dan penerimaannya yang tidak bersyarat sama sekali. Apapun keadaan kita. Apa yang aku alami, aku terima sebagai kehendak Allah yang sempurna buat hidupku. Ini sempurna kok. Kehendak Tuhan sempurna untuk aku. Mungkin untuk orang, untuk manusia, untuk standar manusia, itu nggak sempurna. Tapi kehendak Tuhan itu sempurna buat diri kita. Dalam situasi dan kondisi yang aku alami sekarang, Allah memberi anugerah yang cukup setiap saat, supaya aku dapat menanggung dan menjalani kehidupanku dalam ketenangan. Selalu ada kekuatan berlimpah dari Tuhan di dalam kelemahanku. Allah sanggup melakukan segala sesuatu bahkan yang mustahil bagi manusia. Dan dalam hal ini aku tunduk pada kedaulatannya atas hidupku. Saya bagikan ayat-ayatnya ya. Ini Mazmur 138 mengatakan bahwa Tuhan menyelidiki aku, mengenal aku, dan betul-betul tahu segala sesuatu yang terjadi dalam diri aku. Pada waktu kita mengalami, teman-teman yang penyintas mengalami mungkin momen-momen yang orang lain nggak ngerti ya, tapi Tuhan ngerti. Tuhan tahu secara utuh, Tuhan ada di situ, dia hadir gitu ya. Dan ini juga kata-kata Maria adalah sebuah sikap hati di mana kita tuh
terima apa yang Tuhan sedang berikan bagi kita. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Ini sebenarnya kata-kata Maria kepada Gabriel ketika Gabriel menyampaikan pesan bahwa Maria itu akan hamil dari Roh Kudus gitu ya. Sebetulnya itu juga satu keadaan yang sulit gitu ya buat Maria bahwa dia akan mengalami itu, tapi dia terima itu. Ini 2 Korintus 12 ayat 9, Paulus mengatakan cukup kasih karunia Tuhan karena dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Dan ini satu kalimat selanjutnya ini sangat-sangat penting sekali ya, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kok bisa ya ngomong seperti ini? Saya pikir ini sebuah pengalaman yang Paulus sudah dibawa sampai satu pengalaman dia berani mengatakan ini, dia suka dalam kelemahannya supaya kuasa Kristus itu menjadi besar di dalam dia. Kemudian Ayub 42, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sebetulnya mungkin kalau kita mau tanya, Tuhan sanggup nggak Tuhan menyembuhkan anak saya seketika itu juga gitu ya. Tuhan sanggup itu. Tetapi rencana Tuhan itu ada dan saya lebih ingin taat dan tunduk kepada rencana Tuhan gitu. Itu sebuah sikap hati juga bahwa ada kesediaan untuk tunduk kepada Tuhan dan taat dan menerima itu gitu ya, menerima itu. Mungkin saya nggak bisa mewakili teman-teman dengan yang penyintas, tapi saya ingin menawarkan ini untuk belajar menerima diri, menerima apa yang dialami dalam anugerah Tuhan, dalam anugerah Tuhan. Ini adalah kata-kata yang sebenarnya saya mau mencoba menerjemahkan, tapi sepertinya kayaknya lebih bagus yang aslinya ya. Ini saya dapatkan dari internet, saya bacakan saja secara cepat. I am worthy of love and happiness. Kalau teman-teman GKM dalam hari ke hari ya, teman-teman yang penyintas, I am good enough. Saya cukup kok, saya oke, karena Tuhan mengasihi saya. I accept myself, flaws and all. Saya terima apa yang sedang saya alami, keberadaan saya. I am strong and resilient. Saya kuat dan saya tangguh dan gigih dan sanggup melalui ini. I am not defined by my past mistakes. Tidak ditentukan, saya itu tidak di drive atau tidak dikendalikan oleh kesalahan masa lalu. I'm deserving of healthy and fulfilling relationship. Ini dalam hubungannya kita mau ketemu orang lain kita merasa apa ya, tapi kita layak kok untuk memiliki sebuah hubungan yang sehat dan menyenangkan. I am grateful for the abundance of joy in my life. Ada banyak sukacita sebenarnya dalam hidup saya. Saya mengucap syukur untuk itu. Itu artinya pikirannya diarahkan kepada sukacita-sukacita apa yang ada dalam hidup saya. I'm capable of handling challenges. Saya mampu menghadapi tantangan. I can handle anything that comes my way. Saya bisa menghadapi apa yang ada di hadapan saya. I'm stronger than my fears. Ini bagus sekali ya. Saya kuat kok, saya bisa menghadapi itu. Dan saya pernah dengar salah seorang yang bijak berkata bahwa fear itu dihadapi bukan dengan courage sebetulnya, tapi dengan trust kepada Allah. Kemudian I'm worthy of respect and love. I'm grounded, centered, and at peace. I'm learning and growing from my experience. Jadi ini kata-kata yang bisa kita pakai. Saya sih sebetulnya senang menuliskan kata-kata ini di post-it gitu ya, post-it note, lalu tempel di mana-mana supaya itu seperti ini gitu ya, supaya itu menolong saya untuk ingatkan kembali. Nah, ini kata-kata penguatan untuk coping pada waktu situasi yang sulit. This feeling is only temporary, ini sebentar aja, saya dapat melewati ini, saya aman, saya dapat menguasai atau mengendalikan, bukan keadaannya, tapi saya dapat mengendalikan diri saya atau beberapa hal yang ada dalam ini saya, jangkauan saya. I can choose to focus on the solution, not the problems. I am taking things one day at a time. Hari ini aja. Momen ini aja. I'm relaxing each part of my body. Nah, ini penting karena ini adalah bagian seperti apa ya, seperti mindfulness juga. I'm grateful to be able to keep making progress. Nah, ini penting. Sedikit pun progresnya itu progres. Jadi celebrate, rayakan itu. Mungkin tepuk pundak sendiri gitu ya, atau saya bisa melalui ini gitu ya. I can overcome these negative feelings and thoughts.
saya bisa mengatasi yang perasaan-perasaan dan pikiran-pikiran yang negatif ini dan memikirkan hal-hal yang positif. I'm focusing on the positives in my life. Fokus pada hal-hal yang baik, yang menyenangkan. I'm not my anxiety. Saya bukan kecemasan saya. Saya merasa cemas, tapi saya bukan orang yang cemas terus gitu ya. Ini sebuah perasaan yang bisa diatasi. I can work through uncomfortable thoughts and feelings. I can forgive myself for past mistakes. I choose to treat myself with kindness and understanding. I choose to embrace peace and tranquility. Ini juga hal-hal yang saya bantu ketika anak saya ada dalam keadaan panik atau dia, "Aku lagi nggak enak, Mah," gitu ya. Biasanya dia nggak bisa jelaskan kenapa, tapi saya mencoba, mana dari kata-kata ini yang saya bisa tanyakan sama dia tuh, "Priska bisa rileks nggak badannya sekarang? Priska ada nggak yang bisa dipilih dulu ya, apa yang dipikir untuk saat ini?" Jadi sebetulnya ini adalah hal-hal yang bisa langsung diterapkan. Ini adalah menerima diri dan mengasihi diri. Jadi ada cara-cara untuk menerima diri dan mengasihi diri pada waktu kita sedang di dalam, suatu kondisi-kondisi tertentu. Ini buat teman-teman penyintas. Nah, lanjut yang ketiga adalah untuk caregiver. Saya juga ingin berbagi, eee, menerima orang lain dan meneladani belas kasihan Kristus. Ini mungkin buat orang-orang yang merawat orang-orang yang dikasihinya ya. Ya Allah, ketika aku melihat sesamaku, atau dalam hal ini ketika aku melihat anakku ya, mengalami kesulitan dan penderitaan, mampukan aku untuk menunjukkan belas kasihan dengan cara-cara terbaik yang dibutuhkannya. Cara yang dibutuhkannya. Itulah bentuk penerimaanku atas kondisinya. Saya terima kondisinya, saya nggak berusaha untuk koreksi dia, saya nggak berusaha untuk, "Menurut mama kamu harus begini," gitu ya, tapi saya mencoba untuk memahami, berempati, dan menerima keadaan dia. Ketika aku sendiri merasa lelah dalam melayani sesamaku, aku dapat menghampiri Engkau ya Allah, dan mendapatkan kekuatan baru yang sanggup membuat aku melanjutkan pelayananku terhadap sesama. Dalam hal ini orang kita kasihi. Ini saya share lagi ya, ini ayat-ayat landasannya. Ini sebetulnya dari Lukas 10:25-37, orang Samaria yang baik hati. Yang pertama, orang ini digerakkan oleh belas kasihan terhadap sesamanya yang sebetulnya dalam konteks orang Israel waktu itu kan mereka tidak dari dalam, suatu hubungan yang baik ya orang Yahudi sama orang Samaria. Tapi belas kasihannya itu lebih besar daripada perbedaan itu, daripada, eee, apa yang, membedakan mereka. Yang dilakukannya merawat luka-luka orang tersebut dengan seksama, itu dijelaskan di ayatnya. Dengan anggur, dengan minyak, dan itu mungkin lama ya, dia harus ambil waktu, padahal dia kan dalam perjalanan bisnis, tapi dia ambil waktu, dia melambat untuk menolong orang itu. Melambat dalam tanda petik ya, bersedia nggak kita melambat untuk mendampingi? Mungkin kita ada urusan, mungkin kita pengen melakukan ini dan itu, tapi ketika kita mendampingi seseorang yang butuh itu, bersediakah kita untuk berjalan melambat dengan orang itu? Membawa ke tempat yang lebih baik untuk perawatan lanjutan. Nah, ini nggak bisa cuma dirawat di pinggir jalan, ini kayaknya harus masuk, penginapan, harus ada, istirahat dan sebagainya. Dia lakukan itu, diangkat ke atas keledainya. Dia bersedia membayar biaya yang harus ditanggung, apapun biaya itu, apakah dalam bentuk uang, tenaga, pikiran, dia bayarkan itu untuk orang tersebut dan siap untuk komitmen jangka panjang. Karena dia mengatakan begini, eee, "Kalau ada nanti pengeluaran-pengeluaran tambahan, bebankan itu ke aku." Ini sebuah komitmen yang sebetulnya kan nggak ada batasnya ya. Nah, kita ketika mendampingi orang-orang yang kita kasihi ini yang sedang mengalami ini tuh, kita nggak bisa bikin batas loh, tenggat, deadline. Wah, mungkin nanti setahun lagi deh gitu ya. Kita memang perlu buka hati kita untuk sepanjang apapun perjalanan ini, saya berkomitmen untuk mendampingi kamu. Itu adalah sebuah bentuk penerimaan yang sampai sejauh ini ya, ini sebuah contoh yang paling baik. Lalu ayat berikutnya Yesaya 40:31, ini untuk orang-orang yang memang betul-betul mendampingi ya. Nantikan Tuhan,
Karena kekuatan kita tuh dari Tuhan kok. Kekuatan baru, terutama secara mental dulu ya, secara mental, secara spiritual, secara pikiran kita tuh dikuatkan lagi. Itu akan seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Berlari tidak lesu, berjalan tidak lelah. Karena apa? Tiap kali dikasih kekuatan baru. Sebenarnya ini adalah bentuk-bentuk penerimaan juga ya, artinya kita terima pelayanan kita dan kita dikuatkan. Kita terima pelayanan kita kepada orang-orang ini, kita dikuatkan. Saya yakin juga di sini kan ada pembina-pembina dari komunitas kita ya. Itu nggak gampang loh membina demikian banyak orang mensupport. Kalau saya baca WhatsApp yang malam-malam tuh saya benar-benar salut sekali sama orang-orang yang mau membantu ya teman-teman di grup ini. Itu kekuatannya dari mana? Dia pasti dari Tuhan, dari kekuatan yang dibaharui terus oleh Tuhan. Nah, ini ada 3 hal tadi ya. Jadi ini untuk caregiver, apa yang bisa kita katakan sebagai bentuk penerimaan kita dan belas kasihan kita kepada orang yang kita dampingi. I'm here to listen if you want to talk. Would you like some company? Mau ditemenin atau kamu mau sendiri dulu? I have been thinking about you. Saya memikirkan kamu, di dalam arti yang saya memikirkan kamu dengan belas kasihan. You don't have to be okay right now. Saya ngerti kamu lagi nggak enak. Saya akan dampingi kamu. You deserve peace and happiness. Saya mau kamu mengalami damai dan sukacita, dan itu baik untuk kamu. It's okay to take things one day at a time. Oke, yang sekarang apa dulu? Yang ini dulu ya, kita pikirin ya. Yang ini dulu ya, saya bantu kamu ya. Saya bisa bantu kamu apa? Can I help you with groceries, laundry, anything specific ini ya? Apa saya bisa bantu kamu belanjaan, atau saya bisa bantu kamu beresin sesuatu. Anak saya tuh punya kucing, dia suka sekali kucing karena kucing itu membuat dia tenang, tapi kadang-kadang kucing ya harus diurus ya. Jadi kadang-kadang kucing harus dikasih makan, dan pada waktu anak saya sedang tidak sanggup melakukan itu, saya tanya, "Priska, kucingnya mau mama kasih makan? Kucingnya mau dibersihin litter box-nya," gitu ya. Jadi saya menawarkan itu, dan itu membuat dia merasa tenang gitu, karena dia merasa didukung. Sederhana, sangat simpel sekali, tapi itu ternyata membuat anak saya itu merasakan saya menerima dia dan menunjukkan belas kasihan sama dia. What you're feeling is real and valid. Nah, ini penting sekali. Jadi ketika dia merasakan sesuatu tuh, dulu teman-teman, saya tuh suka, "Kenapa sih? Nggak apa-apa ya udah," gitu. Itu untuk waktu yang lama tuh saya nggak paham itu, saya nggak memvalidasi apa yang dia rasakan. Tapi saya belajar pelan-pelan, lewat pertolongan banyak orang, lewat buku, bahkan, lewat, keluarga, lewat psikiater, lewat siapapun, saya belajar untuk memvalidasi. Saya bilang, "Iya, saya, setuju kamu merasakan itu, gimana saya bisa menolong kamu." Dan kemudian I found some resources that might help. Ini waktu saya ketemu buku, "Priska, menurut Priska buku ini akan menolong nggak?" Lalu dia akan lihat itu buku itu. "Oh ya, ini oke Mah, bagus Mah," gitu. Jadi, "Mama baca ya, nanti kita diskusi," gitu, seperti itu. Jadi, eee, menawarkan, sesuatu yang mungkin akan bisa menolong dia. Nah, ini adalah hal-hal yang sebagai seorang caregiver kita bisa lakukan penerimaan terhadap orang yang kita, dampingi. Ini terakhir, rangkuman saja penerimaan yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri atau terhadap orang, atau bahkan penerimaan kita akan kasih Allah itu akan mengubah cara berpikir kita, pertama ya, lalu cara hidup kita. Apakah cara kita bicara, cara kita berinteraksi, cara kita bekerja, cara kita menanggapi sesuatu, itu akan berubah ketika ada penerimaan, ada acceptance. Nah, penerimaan mengubah seseorang tuh dari dalam dan keluar. Kalau kita nggak terima, kalau kita mau mengubah orang dari luar itu, "Kamu mesti begini, kamu harusnya begitu, kamu gini dong, lihat si itu begini," gitu ya. Itu nggak akan menolong mengubah, tapi waktu kita menerima orang tersebut, seperti yang Tuhan Yesus lakukan di awal tadi, itu mengubah seseorang dari dalam dan keluar. Nah, sebetulnya ini sudah terjadi dalam hidup kita, dan saya sendiri menyaksikan bagaimana penerimaan-penerimaan yang saya terapkan terhadap anak saya itu mengubah
terutama hubungan dan cara dia terhadap saya. Jadi tadinya tuh mungkin dia melihat saya seperti musuh yang terus-menerus mau mengoreksi dan mengkritik, tapi sekarang saya seperti seorang yang dia bisa datang dan bilang, "Ma, aku lagi nggak enak, boleh nggak Mama temenin aku?" Ya, boleh gitu, saya temenin dia. Dan jadi itu adalah hal-hal yang berubah. Nah, sampai di situ apa yang saya bagikan, teman-teman, kiranya dari awal sampai akhir penerimaan Tuhan itu juga bisa kita jadikan bagian dari kehidupan kita untuk menerima orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Kembali ke Pak Jeff, Pak. Baik, kita berdoa dulu ya. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami sangat menikmati firman-Mu yang dibagikan melalui Ibu Ruth, Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau yang maha kasih. Engkau juga Allah yang penuh dengan rahmat anugerah kepada kami Tuhan. Kami ketika kami masih tidak layak, ketika kami masih berdosa lemah, Kau sudah mati bagi kami Tuhan Yesus. Dan Engkau memberikan anugerah-Mu dan menerima kami apa adanya Tuhan. Dan Engkau juga mau kami terus maju dalam anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala firman-Mu yang indah itu Tuhan, yang mengubahkan hati kami juga Tuhan, mengisi hidup kami dengan kemurahan-kemurahan-Mu dan sehingga kami juga boleh berbuah Tuhan. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan, kiranya kami karena kami sudah diterima oleh Tuhan, kami sebagaimana kami ada karena anugerah Tuhan, maka kami juga mau mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama Tuhan. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu dan kami juga satu hati berdoa untuk Ibu Ruth. Berkati beliau Tuhan sebagai seorang pengajar, seorang yang Tuhan berikan karunia untuk mengajar Tuhan. Penuhi dia dengan hikmat-Mu terus Tuhan, dengan karunia-karunia yang dari Maha Tinggi supaya terus mengajar tubuh Kristus dan boleh memberkati banyak orang Tuhan. Berkati juga setiap komunitas kami di tempat ini Tuhan, supaya Tuhan tambahkan lagi Tuhan, setiap yang membagikan firman, setiap yang boleh membagikan pengalaman, supaya kami terus boleh sebagai komunitas ini saling membagikan satu sama lain Tuhan, dan saling menguatkan, saling mengasihi Tuhan, supaya kami dipenuhi dengan seluruh kepenuhan firman Tuhan, dan kami boleh terus bertumbuh dalam anugerah-Mu Tuhan. Berkati setiap GKM, setiap caregiver di tempat ini Tuhan. Kami mau menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dan sebentar lagi kami akan bagi kelompok untuk sharing bersama dan saling mendoakan. Ya Tuhan berkati waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin.